Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu peminjaman buku perpustakaan. Latar belakang kami membuat program ini adalah kami menyadari bahwa IT Telkom Purwokerto kedepannya akan terus berkembang menjadi jauh lebih baik. Namun, kemajuan ini tentunya perlu diimbangi dengan kualitas sistem pembelajaran yang mumpuni. Dalam mewujudkan hal tersebut, perpustakaan menjadi kunci fundamental dalam kemajuan akademik sebuah universitas. Program peminjaman buku perpustakaan ini diharapkan mampu untuk mempermudah pencatatan dan pengorganisasian peminjaman buku di perpustakaan. Harapannya agar sistem perpustakaan IT Telkom Purwokerto menjadi semakin lebih baik. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan pembagian tugas. Yang pertama ada materi Hastable oleh Abi Hakim, yang kedua materi Double English oleh Raivan Karaisa, yang ketiga materi Q oleh Ervan Hafiz, lalu yang keempat materi Searching oleh Aditana. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi Hastable. Dalam program ini, kami menggunakan materi Hastable untuk menu login pada sistem peminjaman buku perpustakaan. Alasan kami menggunakan Hastable yaitu memungkinkan pencarian data dengan kompleksitas waktu rata-rata atau konstan. Dalam sistem login, kami ingin mencari data pengguna berdasarkan kunci, misalnya username. Dengan Hastable, kami dapat langsung mengakses nilai atau password berdasarkan kunci atau username tanpa perlu iterasi melalui seluruh data. Berikut adalah program yang telah kami buat. Kami menggunakan array table sebagai wadah untuk Node.js. Selanjutnya, Node.js memiliki 3 komponen. Yang pertama, struct key untuk username, struct value untuk password, struct next untuk menangani konflik jika ada lebih dari satu node dengan indeks hash yang sama. Selanjutnya, demonstrasi program. Dalam contoh berikut ini, kami menggunakan untuk menyimpan informasi pengguna dalam bentuk username dan password. Fungsi hash function menghitung indeks hash berdasarkan kunci atau username. Metode insert menyisipkan data pengguna ke tabel hash. Metode search mencari nilai dalam bentuk password berdasarkan kunci atau username. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penerapan double linked list dapat dilihat pada fitur penambahan data buku. Pada fitur ini, kami menggunakan struktur data double linked list agar dapat menyimpan data buku secara efisien dan fleksibel. Cara kerja double linked list pada fitur ini adalah setiap node baru yang ditambahkan akan menjadi head dari linked list. Sementara node sebelumnya akan digeser ke posisi setelah node baru. Dengan demikian, urutan data buku akan selalu dimulai dari data buku yang baru ditambahkan. Implementasinya dapat dilihat pada fungsi push di mana sebuah node baru dibuat dengan data judul buku, ISBN, dan nama penulis yang diinput oleh user. Node baru ini kemudian dihubungkan dengan head dari linked list, dan jika sebelumnya linked list kosong, maka node baru ini juga menjadi tail atau ekor dari linked list. Demonstrasi pada fungsi tersebut dapat dilihat di case 1 fungsi main. User diminta untuk menginput jumlah buku yang ingin ditambahkan, lalu user diminta menginput data dari buku tersebut. Setelah input data dilakukan, program memanggil fungsi push untuk membuat node baru dengan data yang telah diinput, lalu menghubungkannya ke dalam linked list dengan menjadikannya sebagai head baru dari linked list tersebut. Ini berulang sesuai jumlah buku yang ingin diinput oleh user. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi Q. Jadi, Q dalam program ini kami gunakan untuk membuat antrian dalam peminjaman buku. Q sendiri adalah struktur data yang mempunyai konsep first in, first out. Jadi, inilah alasan kami menggunakan struktur data Q dalam program ini yang sangat relevan dengan real di dunia nyata dengan antrian. Jadi di sini ada beberapa fungsi Q, ada struct pinjam untuk membungkus variabel data yang akan kita jadikan Q. Nah, ini ada count antrian untuk menghitung jumlah antrian, isEmpty untuk melihat apakah antrian kosong, NQ untuk menambah antrian, DQ untuk menghapus antrian, dan display. Ini adalah untuk menampilkan antrian. Kemudian pada program ada case 5 yaitu pinjam buku. Nah, dalam case 5 ini terdapat
3 case lagi, yaitu masukkan data pinjam, list peminjam, dan layani peminjam. Kita perlu memasukkan data peminjam terlebih dahulu. Data peminjam bisa kita input sebanyak yang kita mau. Misal saya 1. Nah, nama peminjam. Kemudian NIM peminjam. Kemudian di sini ada judul buku yang akan dipinjam. Nah, ini ada durasi pinjam, jadi kapan peminjam akan mengembalikan buku. Nah, data yang sudah kita inputkan ini kan diproses menggunakan fungsi NQ. Di sini fungsi NQ akan memeriksa apakah Q kosong atau tidak. Ketika Q kosong, maka variable font sama dengan new pinjam, dan problem mengarah ke nama, kemudian nama yang kita input tadi akan dimasukkan. Begitu juga dengan NIM, judul, dan durasi. Kemudian font next-nya sama dengan null, dan back sama dengan font, karena ini adalah data yang pertama. Bagaimana jika data tidak kosong, maka new note akan new pinjam. Sama halnya ketika peminjam kosong, namun bedanya di sini back next sama dengan new note, dan back sama dengan new note. Kemudian untuk melihat list antrian, kita akan melihat di case 2. Nah, antrian yang sudah kita masukkan akan ada dalam list antrian pinjaman. Kemudian untuk melayaninya, kita klik case 3. Nah, muncul antrian sudah dilayani. Nah, ketika sudah dilayani, maka list queue akan menjadi kosong. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Adi Tanah akan menyampaikan tentang searching. Searching itu sendiri adalah proses menemukan satu nilai tertentu pada kumpulan data. Hasil pencarian adalah salah satu dari 3 keadaan ini. Yang pertama, data ditemukan. Yang kedua, data ditemukan lebih dari satu. Dan yang ketiga, data tidak ditemukan. Nah, searching juga dapat dianggap sebagai proses pencarian suatu data di dalam sebuah array dengan cara mengecek satu persatu pada setiap indeks baris atau setiap indeks kolomnya dengan menggunakan teknik perulangan untuk melakukan pencarian data. Nah, pada program tugas besar kami menggunakan sequential search. Alasan utamanya adalah untuk menjaga program secara keseluruhan tidak menjadi terlalu kompleks. Ini karena jika kita menggunakan binary search misalnya, maka data yang diurutkan terlebih dahulu harus ada banyak. Contohnya, ada string nama buku dan juga string nama penulis, terus ada string ISBN. Yang keseluruhannya juga perlu diurutkan. Di sisi lain, data yang digunakan jumlahnya tidaklah masif, sehingga sequential search masih mampu menanganinya dengan optimal. Lebih lanjut, sequential search adalah metode pencarian yang dimulai dengan memeriksa elemen pertama dalam kumpulan data dan kemudian memeriksa elemen-elemen berikutnya secara berurutan. Berikut langkah-langkahnya dapat kita lihat pada fungsi cari berdasarkan nama penulis. Di sini pertama kita akan deklarasikan dulu sebuah node temp. Di situ kita deklarasikan temp sebagai head atau sebagai awal dari linked list. Lalu yang kedua, kita buat sebuah perulangan yang dimana kita akan menelusuri head tersebut. Selama si nilai tempnya itu tidak nol, maka perulangan akan terus berjalan. Dan di dalamnya ada kondisi pencarian kita, yaitu jika nama penulis yang kita cari sama dengan nama penulis yang ada di dalam linked list, maka program akan mengoutputkan program sebagai berikut. Namun jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan peringatan bahwa buku tersebut tidak ditemukan. Berikut adalah demonya. Nah, dapat dilihat di situ ada 2 buku yang ditulis oleh penulis Adit, yaitu buku Sakut dan juga buku Penjara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan ini pula akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.